Puji Tuhan, hari ini kita bertemu lagi dalam ibadah Minggu di Gereja Maranatha. Satu yang mau kita bilang bahwa di tengah kegelisahan, kecemasan, ketakutan, bahkan mungkin rasa khawatir yang berlebihan, Tuhan selalu ada dengan kita. Di kala ku cemas dan di kala ku bersenang kepadamu, ku pasrah hidupku. Bila ku bersenandung dalam masa hidupku, agar namamu terpuji kekal. Peganglah tanganku, oh peganglah, peganglah tanganku, oh peganglah tanganku. Janganlah ku tersesat di jalan, janganlah ku tersesat di perjalananku. Oh Tuhan, pimpinlah, pimpinlah langkahku, oh pimpinlah, pimpinlah kehendakku, oh pimpinlah hidupku. Oh Tuhan, pimpin hamba-Mu, janganlah ku tersesat di perjalananku. Dan di kala ku bersenang kepadamu, ku pasrah hidupku. Bila ku bersenang dalam masa hidupku, akan namamu terpuji kekal. Peganglah tanganku, oh peganglah, peganglah tanganku, oh peganglah tanganku. Janganlah ku tersesat di jalan, janganlah ku tersesat di perjalananku. Oh Tuhan, pimpinlah, pimpinlah kehendakku, oh pimpinlah, pimpinlah kehendakku, oh pimpinlah hidupku. Oh Tuhan, pimpin hamba-Mu, janganlah ku tersesat
tersesat di jalan, janganlah ku tersesat di perjalananku. Oh Tuhan, pimpinlah, pimpinlah kandaku, oh pimpinlah, pimpinlah kandaku, oh pimpinlah hidupku. Oh Tuhan, pimpin hamba-Mu, janganlah ku tersesat di perjalananku. Oh Tuhan, pimpin hamba-Mu, janganlah ku tersesat di perjalanan.
Warta Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon, Minggu 28 Agustus tahun 2022 pukul 9 waktu Indonesia Timur. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, selamat pagi, Shalom. Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon menyampaikan selamat datang bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak di kebaktian ini. Khusus bagi yang baru pertama kali hadir mengikuti kebaktian di Gereja Maranatha. Kami menyambut kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak dengan sukacita. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas seluruh perhatian serta topangan untuk pelayanan dan kesaksian di Gereja Maranatha. Kami juga mengucapkan selamat bagi jemaat yang menikmati sukacita hari ulang tahun kelahiran, hari ulang tahun pernikahan, dan kebahagiaan lainnya di sepanjang minggu ini. Doa kami, Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Selanjutnya kami mohon perhatian jemaat untuk informasi pelayanan sebagai berikut. 1. Seluruh proses kebaktian di saat ini tetap mematuhi protokol kesehatan, yaitu pakai masker, mencuci tangan, atau memakai hand sanitizer, dan selama kebaktian berlangsung, jemaat diharuskan untuk tetap menggunakan masker. Kedua, dalam rangka hari ulang tahun ke-37 Universitas Kristen Indonesia Maluku pada tanggal 1 September tahun 2022, Ikatan Alumni Universitas Kristen Indonesia Maluku, IKA UKIM, akan menyelenggarakan musyawarah besar pertama yang melibatkan seluruh alumni pada setiap angkatan dari masing-masing fakultas di Universitas Kristen Indonesia Maluku. Musyawarah dimaksud akan berlangsung pada tanggal 29 dan 30 Agustus tahun 2022 bertempat di kampus UKIM, Jalan Ot Patimapau, Ambon. Informasi selanjutnya dapat diperoleh pada Sekretariat Panitia Kampus UKIM lantai 2, Kantor Pusat. Yang ketiga, sehubungan dengan kebaktian peluncuran Alkitab Bahasa Melayu Ambon yang dilaksanakan pada hari Minggu 4 September tahun 2022 di Gereja Maranatha pukul 16 WIB atau pukul 4 sore, maka kebaktian pukul 18 WIB atau jam 6 sore dimajukan dan disatukan bersama dengan kebaktian peluncuran dimaksud. Yang keempat, pelaksanaan Klasis Kota Ambon Cup kedua tahun 2022 dalam berbagai mata lomba dan Expo GPM akan berlangsung tanggal 1 sampai dengan 2 September tahun 2022, dimulai pukul 9 sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia WIB. Tempat Baileo Ukimene dan sekitar halaman Gereja Maranatha. Mohon kehadiran, dukungan, dan partisipasi semua warga gereja dalam kegiatan dimaksud. Yang kelima, penerimaan kolekta Minggu tanggal 21 Agustus tahun 2022 pukul 9 WIB sebesar 17.489.000, syukur sebesar 5.642.000, persepuluhan sebesar 1.792.000, dan sarana fisik sebesar 735.000. Penerimaan kolekta Minggu tanggal 21 Agustus tahun 2022 pukul 18 WIB sebesar Rp7.057.000, syukur sebesar Rp1.348.000, persepuluhan sebesar Rp804.000, dan sarana fisik sebesar Rp501.000. Kebaktian saat ini dilayani oleh Pendeta Yusak Soleman dari STT Jakarta.
Majelis Jemaat yang bertugas adalah Majelis Jemaat GPM Sejahtera dan Majelis Jemaat Ora et Labora. Pembacaan Alkitab dari Mazmur 128 ayat 1 sampai dengan 6. Tata kebaktian dipergunakan adalah tata kebaktian Minggu Pencanangan Pekan Bina Keluarga GPM. Yang mengisi pujian dalam kebaktian ini, Diana Letlora dan Pet Kempa. Lagu prosesi masuk para pelayan, PKJ nomor 13 ayat 1, 2, dan 3. Demikian warta Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan di kebaktian ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ambon, 28 Agustus tahun 2022, Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon. Pendeta NJ Rutul Malesi STH Ketua, Pendeta M. Takaria MSI Sekretaris. Hai orang-orang yang takut akan Tuhan, percayalah kepada Tuhan. Dialah pertolongan dan perisai kita. Dalam takut akan Tuhan, ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Olehnya kita menjadi keluarga Allah, jemaat dari Allah yang hidup, yang kini bersekutu di dalam nama Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Damai sejahteranya menyertai saudara-saudari. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, nas pembimbing dari Kitab Ulangan pasal 16 ayat 16. 3 kali setahun setiap orang laki-laki di antaramu harus menghadap hadirat Tuhan Allahmu ke tempat yang akan dipilihnya, yakni pada hari raya roti tidak beragi,
pada hari raya 7 Minggu dan pada hari raya Pondok Daun. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan, karena dia dan seisi rumahnya akan bersukaria, dan segala usahanya diberkati oleh Tuhan. Marilah dengan kerendahan hati kita memuji kebaikan Tuhan, karena ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan bagi seisi rumah kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, orang yang takut Tuhan akan membenci kejahatan, kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Namun, bukankah hal-hal itu sering dilakukan dalam perjalanan hidup kita? Marilah dengan penuh kesadaran dan kesungguhan, kita tunduk di hadapan Tuhan, dan masing-masing orang mengaku dosa-dosanya secara pribadi. Hendaklah setiap orang jujur mengaku di hadapannya, karena tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Di hadapan keagungan-Mu ya Tuhan Allah, dengarkanlah pengakuan demi pengakuan yang keluar dari setiap mulut kami yang berdosa, dan memohon pengasihan-Mu. Ampunilah segala dosa-dosa pelanggaran kami dalam kata dan perbuatan, dalam hati yang menyimpan dendam, dalam pikiran yang kotor dan penuh kejahatan, serta dalam ketakutan dan kekhawatiran yang menggoncang iman kami. Kasihanilah kami, ya Tuhan. Yang berulang
Yesus Juru Selamat kami, Engkau telah memanggil kami menjadi satu tubuh untuk hidup sebagai keluarga Allah yang meneladani cinta kasih-Mu. Namun kami pun mengaku bahwa belum sanggup melakukannya dengan baik karena kesombongan melebihi roh cinta kasih dan kerendahan hati. Ampunilah kami, baik sebagai pelayan maupun umat-Mu, bila belum mampu hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Kasihanilah kami ya Yesus Tuhan kami. Tuhan, kami sadar betapa kasih-Mu yang tak memandang muka itu lebih besar dari segala keangkuhan kami. Bila kami belum menjadi keluarga yang taat dan takut Tuhan, ampunilah kami Tuhan, pulihkanlah rumah tangga dan keluarga kami, karena tidak menjadi tempat yang nyaman bagi hadirnya cinta kasih, teladan, harapan, dan masa depan. Bagi siapa yang sungguh-sungguh mengaku dosa, dengarlah berita pengampunan dosa. Sebab di dalam Dia, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Di dalam Dia dan oleh darah-Nya, kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Oleh kasih karunia-Nya, Ia menumpang di rumah orang berdosa, menguduskan rumah tangga, mengasihi anak-anak, membela janda,
dan tidak akan meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Dia adalah kepala dari segala yang ada. Bernyanyi pujilah Tuhanmu, bersorak pujilah kuasa-Nya, karena kasih-Nya besar kita selamat. Bersujudlah di hadapan-Nya, akui dosa-dosamu, bertobat dan berubahlah demi kasih-Nya. Dilepaskannya semua belenggu umat-Nya, dihapuskan semua dosa. Tuhan janjikan hidup yang kekal, Tuhan janjikan surga yang bakal bagi orang percaya tanda kasih-Nya. Tunjuk hidup baru. Pertobatan akan menjadi sempurna bila disertai dengan kesiapan untuk membarui hidup. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Kasihilah sesamamu, kasihilah musuh-musuhmu, karena pengasihan-Nya teladan kita. Bersandarlah pada firman-Nya, berjalanlah lurus jalan-Nya, bertobat dan berubahlah demi kasih-Nya. Dilepaskannya semua belenggu urusan-Nya, dihapuskan semua dosa. Tuhan janjikan hidup yang kekal, Tuhan janjikan surga yang bakal bagi orang percaya tanda kasih-Nya. Jemaat, marilah kita memohon tuntunan Roh Kudus agar mata, hati, dan telinga kita terbuka untuk mendengarkan firman-Nya. Buka mataku melihat-Mu Yesus,
Jemaat secara berbalasan kita akan membacakan Mazmur 128 ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Berkat atas rumah tangga, nyanyian ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya, nyanyi dan soraklah, agungkan namanya. Pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, 6 ayat dari Mazmur Ziarah itu tadi mengantar kita pagi hari ini untuk merenungkan 3 hal. Pertama, mengenai ziarah. Kedua, apa sebenarnya arti dari takut akan Tuhan. Dan ketiga, mengenai berkat atas keluarga. Ketiga hal ini saling terhubung satu sama lain, sekalipun Mazmur ini adalah tulisan yang kuno, tapi kedalaman artinya ternyata terhubung juga dengan zaman kita dan situasi kita di Indonesia. Yang pertama, ziarah. Saudara-saudara, ada 3 hari raya Yahudi yang membuat mereka perlu melakukan ziarah ke Yerusalem. Sekalipun dalam praktiknya berziarah 1 kali setahun ke Yerusalem sudah cukup. Nah, pada tahun 2022 ini, ketiga hari raya itu dirayakan begini. Pesah atau Paskah dalam bahasa kita dirayakan pada bulan April, tanggal 15 sampai tanggal 22. Lalu Syavot atau dalam bahasa kita menyebutnya juga Pentakosta, dirayakan antara tanggal 4, 5, dan 6 Juni. Lalu hari raya yang ketiga, hari raya yang mengharapkan orang melakukan ziarah adalah Sukkot. Sukkot ini dirayakan tanggal 10 sampai 18 Oktober yang akan datang. Di tahun-tahun ini, di zaman modern ini, orang Israel sekarang merayakan Pesah, merayakan Syavot, merayakan Sukkot, mengikuti petunjuk keagamaan yang lebih modern. Paskah dirayakan 7 hari, Pentakosta 1 hari saja, dan Sukkot atau Tabernakel itu dirayakan 8 hari. Saudara-saudara, orang-orang Kristen seperti kita juga ada yang suka atau mulai berpikir-pikir untuk melakukan ziarah ke Yerusalem. Dan biasanya kita orang Kristen ini yang melakukan ziarah ke Yerusalem mengambil waktu yang paling tidak penting buat orang Yahudi, yaitu sekitar hari raya Natal. Banyak orang Kristen, saya tidak tahu warga GPM apakah ada yang senang berkunjung ke Yerusalem pada musim Natal. Padahal
waktu yang tepat sebetulnya bagi orang Kristen untuk melakukan ziarah ke Yerusalem. Waktu yang tepat itu adalah pada hari raya sekitar Paskah. Dengan catatan, biasanya Paskah orang Kristen 1 minggu lebih dulu daripada orang Yahudi. Tahun 2022 Paskah kita itu, kita merayakan Paskah 15 April kalau saya tidak keliru. Sedangkan orang-orang Yahudi merayakan Pesah atau Paskah 22 April. Beda seminggu. Nas pembuka kita tadi, Ulangan 16 ayat 16 mengatakan begini, 3 kali setahun setiap laki-laki di antaramu harus menghadap hadirat Tuhan Allahmu ke tempat yang akan dipilihnya. Nah, nanti jelas tempat yang dipilih adalah Yerusalem. Yakni pada hari raya roti tidak beragi, hari raya Paskah. Pada hari raya 7 minggu, hari raya Syavot, dan pada hari raya Pondok Daun, hari raya Sukkot atau Tabernakel. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa. Jadi harus membawa sesuatu. Kalau orang miskin mungkin hanya membawa burung merpati untuk dikurbankan di bait suci, tapi orang-orang yang lebih makmur mungkin membawa persembahan yang lebih banyak. Hari raya Paskah dalam bahasa kita atau Pesah dalam bahasa mereka di sana adalah untuk merayakan peristiwa keluaran. Orang Israel dipimpin Musa dan Harun keluar dari Mesir. Dan itu juga sekaligus merupakan saat awal dari musim tanam. Selesai musim hujan atau musim dingin di tanah Israel. Nah, inilah saat ketika orang-orang Israel belum menjadi satu bangsa, saat mereka baru dibebaskan sebagai budak di tanah Mesir. Paskah sangat penting, Pesah itu sangat penting. Dan kalau kita lihat di gambar ini, ada roti di situ, roti tidak beragi, bentuknya ada yang kotak, ada yang bulat, gepeng. Ya, jadi berbeda dengan roti-roti yang kita kenal sekarang. Nah, itu yang dimakan pada saat seder, pada saat keluarga berkumpul bersama di meja perjamuan pada saat puncak perayaan Pesah. Lalu hari raya yang lain adalah Syavot, yang merayakan turunnya Torah kepada Musa di Sinai. Ini juga satu perayaan yang penting. Syavot artinya minggu-minggu, ada 7 minggu. Dan ini juga dirayakan oleh orang-orang Israel sebagai perayaan panen, 7 minggu sesudah Paskah. Orang-orang Yahudi kuno yang tidak bisa berbahasa Ibrani, mereka berbahasa Yunani. Dan mereka menyebut hari raya Syavot ini sebagai Pentekoste. Kita mengenalnya sebagai hari ke-50 atau hari raya Pentakosta. Oleh karena itu di banyak gereja kita merayakan Pentakosta sebagai hari turunnya Roh Kudus. Ya, beda dengan orang Israel, merayakan hari turunnya Torah di Sinai. Dan sama seperti mereka juga di Israel, kita merayakannya sebagai hari raya panen. Ya, saat kita menyampaikan persembahan syukur tahunan biasanya. Nah, ini saat yang penting, perayaan yang penting yang membutuhkan orang laki-laki Israel melakukan ziarah ke Yerusalem. Karena mengingatkan mereka di sinilah Israel sebagai bangsa dibentuk oleh Tuhan. Dengan turunnya konstitusi, turunnya undang-undang dasar, yaitu Torah bagi sebuah bangsa yang baru. Lalu hari raya yang ketiga yang juga membutuhkan ziarah adalah Sukkot. Sukkot atau secara harfiah adalah pondok atau tenda yang terbuka seperti ini. Adalah usaha, adalah pengenangan
adalah peringatan pada tempat tinggal orang Israel ketika mereka mengembara sesudah keluar dari Mesir. Nah, kita menyebutnya Hari Raya Pondok Daun. Lalu yang menarik dari puncak perayaan Sukot ini adalah pada hari terakhirnya, yaitu bagian yang namanya Hosana Raba, Hosana besar, Hosana raya. Dan kita mengambil kata pertama dari perayaan itu, yaitu Hosana. Selamatkanlah kami. Daun palem dilambai-lambaikan merupakan bagian dari perayaan Sukot, perayaan Pondok Daun, perayaan Hosana Raba. Di dalam kekristenan kita punya yang namanya Minggu Palem, Minggu Palmarum. Dan rasanya ini mengambil ide dari Hosana Raba. Hanya saja waktunya berbeda. Hosana Raba dirayakan pada bulan Oktober. Kita merayakan Minggu Palmarum pada minggu-minggu Prapaskah. Jadi ya begitulah orang Kristen memang kreatif. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, sebagai orang-orang Protestan, kita ini sebetulnya tidak punya tradisi ziarah. Ada di Alkitab, tapi kelihatannya tidak wajib kita lakukan sebagai orang Protestan. Kecuali ketika kita, orang-orang Protestan ini, mengikuti promosi dari para agen perjalanan Kristen yang menciptakan ziarah ke Tanah Suci, yaitu bulan Desember menjelang Natal, banyak orang Kristen diajak untuk, ayo mari kita ke Yerusalem. Nah, tapi itu ciptaan, itu promosi dari agen perjalanan. Secara tradisi orang Kristen Protestan seperti kita tidak punya tradisi ziarah. Nah, kalau begitu apa sesungguhnya arti Mazmur ziarah ini bagi kita? Kalau sebetulnya kita tidak punya tradisi ziarah. Dan apakah pada hari-hari raya Kristen yang sebagian kita ambil dari keyahudian tadi, Paskah, Pentakosta, Minggu Palmarum. Nah, apakah kalau begitu kita sebetulnya masih perlu melakukan ziarah? Saudara-saudara, saya pernah membahas ini di sebuah channel YouTube, jadi silahkan dilihat saja nanti, cari saja. Ya. Tinggal masukkan kata kunci di YouTube pasti ketemu. Ziarah begitu. Nah, saudara-saudara, ziarah bagi orang Israel kuno dan bagi kekristenan kuno, ya, orang Kristen kuno punya tradisi ziarah. Kita aja yang Protestan nggak punya. Saudara-saudara kita Katolik masih punya tradisi ziarah. Ziarah bagi orang Israel kuno dan bagi orang-orang Kristen kuno bukanlah jalan-jalan, bukanlah berpariwisata, bukanlah menikmati keindahan pemandangan, bukanlah cari makanan-makanan yang eksotik atau hal-hal yang menyenangkan yang lain. Salah satu makna dari ziarah yang penting adalah pengorbanan. Karena ziarah ini selalu terkait dengan hari raya, maka ziarah belumlah lengkap tanpa perayaan. Jadi ada dua aspek penting di dalam ziarah. Pengorbanan, ya, orang menyediakan waktu, orang meninggalkan keluarganya, orang mempersiapkan perjalanan dengan sebaik-baiknya, pengorbanan. Lalu juga orang memberikan persembahan kurban di kota suci. Tetapi pengorbanan saja tidak lengkap tanpa perayaan. Ini berarti tidak ada perayaan tanpa pengorbanan. Dan juga tidak ada pengorbanan tanpa kegembiraan atau rasa syukur. Nah, ini hal yang penting kita ingat juga sebetulnya ketika kita merayakan macam-macam hari raya Kristen. Adakah
sesuatu yang kita korbankan di situ. Atau kita hanya melihat senang-senangnya saja, perayaannya saja. Begitu juga ketika kita merasa atau kita telah bersungguh-sungguh berkorban. Jangan hanya melihat yang sedih, jangan hanya melihat hal-hal yang berat saja, tapi ingatlah juga bahwa ada kegembiraan, ada rasa syukur di situ. Nah, kalau ziarah itu seperti ini, pengorbanan dan perayaan, memberi kepada Tuhan dan juga menerima dari Tuhan, bukankah ini sebetulnya semacam miniatur dari kehidupan? Perjalanan ziarah dan perayaan di tempat tujuan memang betul dimaksudkan sebagai miniatur kehidupan. Dalam waktu singkat, beberapa hari perjalanan itu, perjalanan menuju rumah Tuhan, para peziarah sepanjang perjalanan beberapa hari itu merenungkan hidupnya dalam tuntunan kitab suci. Mereka membaca Mazmur-Mazmur ziarah sepanjang perjalanan. Mazmur 128 bacaan kita hari ini merupakan bahan perenungan yang mengiringi para peziarah ini. Isi atau dua hal penting yang ada di dalam Mazmur 128 ini saling terhubung satu sama lain, yaitu bahwa ada peringatan dari Tuhan dan ada janji dari Tuhan. Ada peringatan, yaitu takut akan Tuhan, dan juga ada janji dalam Mazmur 128 ini, yaitu berkat atas keluarga. Takut akan Tuhan. Ya, ini peringatan dari Tuhan. Takut akan Tuhan bukanlah ancaman, melainkan peringatan mengenai ketergantungan dan penyerahan diri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam masyarakat kuno yang bertingkat-tingkat, manusia kuno itu tidak dapat bebas memilih jalan hidupnya. Seluruh jalan hidup manusia sudah ditentukan sejak kelahirannya. Lahir sebagai anak raja berarti berbeda nasib dengan mereka yang lahir sebagai anak pegawai istana. Anak yang lahir di tengah-tengah keluarga bangsawan pemilik tanah yang luas bernasib lebih beruntung daripada anak-anak petani penggarap tanah atau ladang. Semua orang sudah ada tempatnya, sudah ada nasibnya. Bagi orang-orang kuno tidak terlalu sulit untuk menerima dan memahami takdir, bahwa nasib sudah ada yang menentukan, yaitu di mana kamu lahir. Sistem kehidupan masyarakat kuno memang mengunci orang pada tempatnya masing-masing. Yang di atas, yang berkuasa, tetap di atas. Yang di bawah tidak mungkin naik kelas, kecuali ada pemberontakan, ada revolusi. Masyarakatnya kacau, baru sistem bisa berubah. Tapi kalau segala sesuatu berlangsung aman, tenang, takdir yang berlaku. Dan agama-agama kuno turut menjaga sistem yang berlaku ini. Sehingga semua orang mau tidak mau harus menerima nasib dan takdirnya. Nah, sementara saudara-saudara, bagi orang-orang modern seperti kita yang cukup leluasa menentukan berbagai pilihan, kita sulit sekali mengerti apa itu takdir, sebagaimana yang dipercayai oleh orang-orang saleh di masa lampau, termasuk para pembaca Mazmur ini pada waktu itu.
Dan agak sulit juga bagi kita untuk mengerti bagaimana sebenarnya ketakutan-ketakutan yang sedang direnungkan oleh para peziarah ini. Ya, kata takut itu bisa macam-macam artinya. Sama halnya dengan kesulitan kita memahami takdir, sulit juga bagi kita memahami arti ungkapan takut akan Tuhan dari orang-orang kuno pada waktu itu. Ketakutan yang mengelilingi hidup orang-orang kuno itu sangat banyak, sangat realistik. Salah satu ketakutan yang paling meresahkan mereka adalah ketakutan kepada orang-orang berkuasa dan kaya. Orang-orang berkuasa dan kaya inilah yang bisa mengancam kehidupan orang-orang biasa, orang-orang miskin. Bisa dimengerti bila ada orang yang takut pada raja atau panglima perang atau orang-orang jahat. Karena merekalah orang-orang yang bisa mengancam kehidupan. Kepatuhan dan ketaatan umumnya didorong oleh rasa takut, rasa terancam seperti ini. Takut atau merasa terancam oleh orang lain. Raja bisa menghukum mereka yang tidak hormat, yang tidak patuh kepadanya. Orang-orang kaya bisa mengusir para petani yang hidup dan mencari makan di tanah-tanah miliknya. Sangat konkret, sangat nyata rasa takut itu. Tetapi beberapa mazmur dan amsal menganjurkan untuk lebih takut akan Tuhan, lebih takut pada Tuhan. Sekalipun hidup dan mati kita mungkin saja tergantung pada orang-orang berkuasa dan kaya, namun Tuhan jauh melampaui mereka. Siapa yang takut pada Tuhan, mereka tidak perlu takut lagi pada manusia. Siapa yang berserah dan bergantung pada Tuhan, tidak perlu lagi bergantung pada mereka yang berkuasa dan kaya, apalagi mereka yang jahat. Kira-kira begitu yang hendak dikatakan Mazmur dan Amsal ketika berbicara, ketika memberi peringatan takut akan Tuhan. Saudara-saudara, apakah ketakutan-ketakutan orang Israel kuno ini berbeda atau sama dengan orang-orang Indonesia seperti kita? Saya kira dalam banyak hal masih ada kemiripan antara hal-hal yang sehari-hari kita anggap sebagai hal yang mengancam, hal-hal yang menakutkan. Apapun itu, berbagai hal yang menakutkan, yang mengancam bagi kita tersebut, bila kita biarkan untuk menguasai hati dan pikiran kita, bisa berakibat fatal. Ketakutan bisa membuat orang merasa tanpa daya, tidak berdaya, ditekan oleh penguasa. Tidak mampu berbuat apa-apa, ditekan oleh orang-orang yang lebih kuat karena macam-macam pengaruh, termasuk kekayaan barangkali. Rasa takut, rasa terancam bisa membuat orang kehilangan daya. Apakah ketika pemazmur mengatakan takut akan Tuhan, ia bermaksud agar kita masuk dalam keadaan tanpa daya seperti itu? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, takut akan Tuhan tidak mendorong kita kepada keadaan tanpa daya. Takut akan Tuhan adalah penyerahan diri. Dan ini merupakan cara Tuhan memberdayakan. Ini cara Tuhan memberi kekuatan kepada kita. Ketika kita menyerahkan diri pada Tuhan, disitulah kita diberdayakan. Kita diberi kemampuan oleh Tuhan. Takut akan Tuhan adalah percaya dan berserah pada Tuhan. Percaya itu selalu berarti berserah. Tidak ada percaya tanpa berserah. Demikian juga sebaliknya.
tidak ada berserah tanpa percaya. Kecuali kita merasa tidak berdaya, itu lain. Tapi ketika kita berserah, itu adalah pilihan kita. Dan kita berserah karena kita percaya pada orang atau kepada pihak yang kepadanya kita berserah. Percaya selalu berarti berserah, tidak ada percaya tanpa berserah. Orang percaya seperti kita hanya perlu berserah pada Tuhan dan tidak perlu pada manusia lain. Kalau patuh oke, taat oke, tapi berserah tidak perlu kepada orang lain. Bila kita hanya takut pada Tuhan, maka ketakutan pada yang lain, siapapun dan apapun itu tidak perlu ada. Saudara-saudara, bukan maksudnya rasa takut kita hilang. Dan kemudian kita boleh nekat menerjang apa saja yang menakutkan bagi kita. Bukan itu maksudnya. Berserah dan percaya kepada Tuhan berarti kita juga percaya bahwa sekalipun masih ada hal-hal yang menakutkan di sekeliling kita, masih banyak hal yang mengancam kita, tetapi ketika kita hanya takut kepada Tuhan, ketika kita percaya dan berserah kepada Tuhan, kita tahu kita sanggup menghadapi hal-hal yang mengancam dan menakutkan kita itu dengan pertolongan Tuhan. Kita tidak lagi sendirian menghadapi hal-hal yang mengancam dan menakutkan itu, sebab Tuhan setia dan sedia bersama kita. Dan Ia menyatakan janjinya. Ya, itu peringatan dan sekarang janji Tuhan. Yaitu berkat atas keluarga. Saudara-saudara, pada masyarakat kuno, para bangsawan dan raja yang memiliki kekuasaan itu memberi upah, memberi penghargaan, memberi tanah, memberi segala macam bentuk berkat-berkat kepada orang yang tunduk dan berserah pada mereka, atau orang-orang yang takut pada mereka dalam istilah kuno. Dan memang itulah berkat sebetulnya. Berkat adalah jawab atas kepercayaan dan penyerahan diri orang-orang biasa terhadap penguasa di atas mereka. Ketika para peziarah berulang-ulang mendaraskan mazmur dalam perjalanan mereka, mereka mengingatkan diri berulang-ulang bahwa hidup, percaya, dan penyerahan dirinya kepada Tuhan tidaklah sia-sia. Karena Tuhan akan dan selalu memberikan berkat-berkat baginya dan keluarganya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, orang-orang Yahudi kuno sangat menghargai dan mencintai kehidupan. Mereka jarang sekali bermimpi atau membicarakan tentang kehidupan di seberang sana, kehidupan sesudah kematian. Mereka jarang sekali, dalam perjanjian lama jarang sekali ada cerita tentang kehidupan nanti itu. Kalau mereka bilang kehidupan, mereka bilang berkat, maka maksudnya sekarang ini, kehidupan sekarang ini. Kehidupan adalah yang sekarang. Berkat Tuhan tidak ditunggu hingga kehidupan berikutnya. Berkat Tuhan adalah senyata yang dialami setiap hari, seumur hidup. Seluruh mazmur selalu berbicara tentang kehidupan nyata, kehidupan sekarang. Demikian juga halnya dengan berkat. Berkat adalah untuk kehidupan nyata. Untuk pada saat kita masih memiliki nafas kehidupan. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berkat bagi mereka dan bagi kita juga, berkat bagi yang takut akan Tuhan, selalu bermula pada hal yang nyata. Apa hal yang paling nyata dalam hidup kita? Keluarga. Berkat Tuhan
dimulai dari keluarga. Pasangan kita, anak-anak kita, orang tua kita, kerabat. Berkat untuk keluarga yang Tuhan curahkan, yang Tuhan janjikan, itu seluas cinta yang melingkupi keluarga dan hidup kita. Bahkan pada saat-saat yang paling menyakitkan, saat-saat yang paling berat yang kita alami, yang keluarga kita alami, ketika kita sanggup dan setia untuk takut akan Tuhan, maka berkatnya cukup untuk mengatasi berbagai kepedihan dan kesakitan yang kita alami. Saat ini ketika kita baru saja sebagai bangsa bersyukur untuk penyertaan Tuhan atas perjalanan 77 tahun mengisi kemerdekaan, kiranya kita orang-orang Kristen dapat tetap menjadi berkat bagi perjalanan Indonesia selanjutnya di abad 21 ini. Dan juga menjelang peringatan 87 tahun Gereja Protestan Maluku, kiranya kita juga semakin setia dan takut akan Tuhan, agar seisi rumah kita terus terberkati. Teruslah berusaha dan belajar menjadi orang percaya yang takut akan Tuhan, sebab hanya dengan cara demikian, rumah tangga kita akan diberkati dan mengalami kebahagiaan. Kiranya Tuhan, Allah kita dalam kasih Kristus dan Roh Kudus, menolong kita untuk menjadikan kehendaknya nyata. Semoga berkatnya dialami di penghujung bulan ini. Amin. Bersama seluruh umat Kristen dari segala zaman dan tempat, kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Di sana ia datang yang kudus 6, persekutuan orang kudus, dan hidup yang kekal. Amin. Persembahan pujian solo Diana Letlora.
Saudara-saudara, marilah kita bawa persembahan syukur sebagai tanda syukur atas pertolongan Tuhan yang menyertai hidup kita, sekaligus tanda bahwa kita pun siap untuk mempersembahkan hidup sebagai pelayan dan utusan Kristus di sepanjang hidup. Kami syukurkan berkat-Mu yang mengalir
jemaat, mari kita berdoa untuk persembahan syukur kita di pagi ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah dan berkatilah persembahan syukur kami ini untuk perluasan pekerjaan-Mu di tengah-tengah dunia ini, terutama di Klasis GPM Kota Ambon. Demi Kristus korban yang hidup, kami naikkan doa ini kepada Bapa di sorga. Amin. Shalom Bapak Ibu jemaat semua. Kiranya pujian ini membawa berkat bagi kita semua. Oh
forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Forsake me. Kau hadir di setiap langkahku, ku aman di dalam hadiratmu. Kau buktikan engkau setia. Yang ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya engkau setia. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam menyongsong perayaan Hari Ulang Tahun Gereja Protestan Maluku pada tanggal 6 September pada waktunya, maka sepekan ini kita akan ada dalam Pekan Bina Keluarga yang akan dicanangkan di hari ini. Saudara-saudara, keluarga adalah basis pembinaan iman yang terpenting, di mana kita belajar untuk hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Hanya cahaya Kristus yang terpancar dari setiap bilik rumah tangga, yang akan membuat setiap orang beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus untuk hidup dalam ketaatan. Maka di saat ini, kami canangkan Pekan Bina Keluarga Gereja Protestan Maluku di dalam nama Allah Bapa, dalam nama Yesus,
dan Roh Kudus. Tuhan memberkati kita semua. Pencanangan ini ditandai dengan pembakaran lilin secara bersama. Mari kita naikkan bersama-sama doa syafaat kita. Kita berdoa. Ya Allah yang penuh kasih, kami bersyukur untuk hidup yang Tuhan sudah beri, yang terus-menerus Tuhan perlengkapi dengan berbagai berkat. Saat ini ya Tuhan, selain menaikkan syukur, kami juga ingin menyampaikan doa dan permohonan kami. Kami mengingat dan mendoakan pelayanan pendidikan yang dilayankan oleh Gereja Protestan Maluku. Kami berdoa untuk Yayasan Badan Pendidikan dan juga Yayasan Perguruan Tinggi yang dikelola oleh GPM dan juga seluruh sekolah-sekolah yang dibina oleh GPM. Demikian juga dengan Universitas Kristen Indonesia Maluku yang telah dibentuk dan terus berada dalam perhatian dan pemeliharaan gerejamu ini. Kami berdoa ya Tuhan untuk orang-orang yang bekerja keras mengelola dan menjalankan hal-hal kelembagaan untuk seluruh sekolah-sekolah dan perguruan tinggi ini. Tuhan kiranya memberi mereka kemampuan. Tuhan menyertai mereka di dalam setiap keputusan yang diambil, kebijakan-kebijakan yang menentukan perjalanan sekolah-sekolah GPM dan juga perguruan tinggi UKIM. Tuhan, kami juga mengingat dan berdoa untuk para guru dan para dosen dari sekolah-sekolah ini yang telah menjawab panggilan Tuhan untuk menyerahkan hidup mereka bagi pendidikan orang-orang muda. Kami berdoa untuk para calon guru yang sedang menempuh pendidikan, para calon dosen yang sedang mempersiapkan diri untuk menjadi pengajar di perguruan tinggi. Tuhan sertai mereka di dalam tahun-tahun masa pendidikannya. Tuhan kokohkan motivasi mereka menjawab panggilan-Mu untuk menjadi guru dan dosen. Agar ketika mereka siap untuk terjun ke dunia kerja, mereka sungguh-sungguh bekerja dengan kesadaran pelayanan yang tinggi dan juga dedikasi yang kuat. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk warga GPM lain yang berprofesi sebagai guru dan dosen di lembaga-lembaga
pendidikan yang lain. Kami percaya Engkau juga telah memanggil dan memperlengkapi mereka untuk panggilan yang mulia ini sebagai pendidik. Tuhan sertai mereka di dalam kehidupan sehari-hari, di dalam pekerjaan yang mereka jalankan dengan sungguh-sungguh, bertahun-tahun, bahkan mungkin juga sudah berpuluh tahun. Tuhan, kami juga mau berdoa saat ini untuk lembaga pendidikan pertama yang kami jumpai dalam hidup kami masing-masing, yaitu keluarga. Kami doakan para orang tua, terutama keluarga-keluarga muda yang memiliki anak-anak yang masih kecil-kecil. Tuhan, kami percaya bahwa di tengah keluarga pun Tuhan mempersiapkan dan memanggil kami masing-masing sebagai pendidik untuk menumbuhkan iman, menumbuhkan kepribadian yang kokoh dari anak-anak yang Tuhan karuniakan di tengah keluarga kami masing-masing. Kami berdoa juga tidak hanya untuk para orang tua, tetapi juga opa oma yang ikut serta dalam mendidik dan membina anak-anak di keluarga. Tuhan sertai sehingga dari tengah keluarga kami boleh bertumbuh dan mendapat pendidikan yang baik untuk menjadi anak-anak Tuhan dan warga masyarakat yang mendukung kehidupan bersama di tengah bangsa kami ini. Inilah permohonan kami ya Tuhan, sempurnakan di dalam kasih dan kuasa-Mu. Kami berdoa dalam nama Yesus yang mengajak kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi. Makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Misi gereja di tengah-tengah dunia adalah untuk memberitakan kabar baik kepada segala makhluk, serta melayani sebagai pelayan, pendidik, dan teladan di tengah-tengah kehidupan sehari-hari. Mulailah dari dalam keluarga, teruskanlah dalam hidup bermasyarakat, sambil tetap memegang teguh komitmen kita untuk menjadi saksi Kristus dan memberitakan kabar baik kepada segala ciptaannya di sepanjang hidup kita. Oleh sebab itu, pergilah dan jadilah saksi-saksi Kristus yang setia di mana saja kita semua berada. Dengan
tugas pengutusan ini, terimalah berkat Tuhan. Tuhan menjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya.